Oke, sekarang saya ingin ke Mas Pangi terlebih dahulu. Mas Pangi, singkat saja masing-masing satu kalimat. Apa contoh kebijakan yang diucapkan ketika debat perdana dari masing-masing capres yang dianggap tidak realistis? Karena kalau swing voters pasti pemilih rasional. Kalau nggak realistis ngapain mereka pilih? Contohnya mungkin untuk Prabowo Gibran terlebih dahulu mungkin. Apa? Iya, yang nggak realistis ya? Ya. Ya itu bicara tentang persoalan yang beliau tidak mengatakan HAM itu tidak bisa diselesaikan. Oke. Sebenarnya itu kan bisa diselesaikan. Nah, cuma memang agak keberatan Pak Prabowo di situ. Jadi agak kesulitan sih menurut saya. Oke, dari Amin. Apa yang dianggap mungkin dari Amin? Apa kira-kira mungkin sekiranya ini akan jadi faktor swing voters tidak akan memilih dari Amin? Apa? Kritiknya apa? Ya kalau bicara tema HAM, demokrasi sama kemudian penegakan hukum, ya yang tidak rasional itu adalah soal penegakan hukum itu enggak kasus Papua tadi. Kasus Papua itu tidak seindah semudah yang dibayangkan gitu, untuk menyelesaikannya. Tidak hanya Pak Anies kan menawarkan Papua itu selesai dengan hadirnya keadilan. Tapi itu menurut kita tidak segampang itu, dan saya sepakat bahwa tidak semudah itu memang bahwa itu agak kurang rasional. Kalau dari jawaban Ganjar? Ya, yang tidak mungkin, yang agak sulit adalah soal Nusa Kambangan ini. Apakah betul memang perampasan aset? Itu kan challenge bahwa tolong dong, ternyata PDIP sendiri sampai sekarang tidak ACC, tidak setuju juga. Maksudnya deadlock ini. Kalau memang serius, partai PDIP sendiri harusnya mendukung dong perampasan aset supaya koruptor itu dimiskinkan. Nah, dipindahkan ke Sukamiskin, tapi nggak realistis. Buktinya PDIP hari ini tidak mau. Nah, sekarang saya ke Bang Miftah terlebih dahulu. Bang, kalau tadi PD, tapi dari jawaban bahkan juga janji-janji dalam debat yang diungkapkan oleh Pak Ganjar ini juga dianggap, apakah kemudian swing voters ini mau milih? Agak nggak realistis soal perampasan aset. Seperti apa Bang Miftah? Ulang lagi. Bang, terputus ya, nanti saya tanyakan, saya perbaiki dulu komunikasi. Mungkin saya ke Mas Dede dulu. Soal HAM ini, soal HAM yang dikatakan ini tidak bisa diselesaikan. Ya, bukan tidak bisa diselesaikan, tapi kan penyelesaiannya itu ada dua jalur. Yang pertama adalah yudisial, yang kedua adalah non-yudisial. Nah, terkait dengan yang yudisial, ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama lah, kurang lebih seperti itu ya. Karena kita berbicara soal 12 pelanggaran HAM berat ya yang sudah diakui oleh Pak Jokowi 2023 ini gitu. Nah, sementara ini masih berjalan, kan korban-korban ini kan membutuhkan perhatian juga. Nah, inilah yang disebut dengan penyelesaian yang non yudisial itu gitu. Dan saya ingat sekali waktu itu sebelum Pak Jokowi itu membacakan 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu ya, itu dilakukan sebuah investigasi oleh sebuah badan yang disebut PPHAM. PPHAM ini sendiri dibentuk Pak Jokowi tahun lalu ya. Dan Pak Prabowo ya dengan narasi keberlanjutannya ini sudah memastikan bahwa PPHAM ini tidak akan dibubarkan. Akan dilanjutkan kerja-kerjanya ya untuk menyelesaikan yang tadi itu secara dua kanal itu, yudisial dan non yudisial. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan tidak bisa diselesaikan. Baik, kalau dari Mas Semi gimana ini? Papua permasalahannya hanya keadilan ya, nggak segampang itu. Kalau tadi Mas Pangi seperti apa? Ya, memang nggak segampang itu bila yang berbicara tidak punya political will. Tapi kalau yang memang berbicara itu punya political will dan terbukti pernah melakukan suatu keadilan di suatu tempat, itu bisa menjadi mudah dan bisa bisa dilakukan hal itu. Bukti, saya nggak ingin bercuap-cuap aja, tapi pengen bukti bahwa JIS itu stadion itu ada yang tinggal di atas lahan tersebut, dan pada saat zamannya Pak Ahok, zamannya Pak Jokowi dan sebelumnya belum bisa terbangun. Kenapa? Karena ada permasalahan di situ, ada permasalahan lahan di situ. Tapi pada saat Pak Anies hadir, Pak Anies memberikan keadilan bagi penghuni di sana. Akhirnya dibangunkan. Itu faktor keadilan pertama. Yang kedua, saya mau beri contoh juga soal keadilan di transportasi umum. Transportasi umum kita bicara Jaklingko. Jaklingko ini selama ini nggak ada yang bisa menghadirkan integrasi dan membangun Jaklingko transportasi yang masif di Jakarta ini. Bagaimana bisa ada? Kenapa bisa hadir? Karena ada 77 kali rapat, Mbak. Bayangkan 77 kali rapat akhirnya bisa menghasilkan sebuah program Jaklingko. Itu artinya ada political will dan ada keadilan antara pemerintah dengan operator yang menjalankan, yang pemilik Kopaja, Metro Mini, sehingga sekarang akhirnya semua bisa bergabung semua ke Jaklingko. Sebenarnya tergantung siapa yang berbicara dan siapa yang punya pengalaman di sini. Bila memang yang nggak punya pengalaman itu bicara, ya bebas. Dia bicara itu tidak semudah itu. Tapi bagi kami sangat percaya Mas Anies adalah orang yang mampu bisa melakukan itu. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Miftah. Bang Miftah ini lantas bagaimana Bang Miftah bahwa apa yang dikatakan Pak Prabowo ketika debat juga tidak semua dianggap realistis ya? Kalau kita sederhana melihat ya, masyarakat itu sebenarnya maunya apa?
Oke, masyarakat sudah puas dengan Pak Jokowi. Tapi bila rumah tangga kehidupan dari masyarakat Susah, agama. Kerjaan susah. Setelah kita analisis di tim ekonomi kita, kenapa ini semua? Ini karena korupsi. Mahfud, beliau pendekar memberantas korupsi. Mas Ganjar ketika menjadi gubernur, beliau anti korupsi. Pungli-pungli disikat. Nah, kalau korupsi ini serius, maka harga-harga itu bisa jadi murah karena inefisiensinya jadi hilang. Beras yang harganya 13-14 ribu bisa 10 ribu. Cabai yang 100 ribu karena nggak ada pungli-pungli lagi di jalan, mungkin bisa sekarang jadi 50-60 ribu saja. Jadi poinnya adalah bagaimana, kembali lagi yang tadi, yang undecided voters itu akan memilih siapa. Kami yakin akan memilih mana kandidat yang benar-benar fokus pada ekonomi masyarakat, menghasilkan pemerintahan yang bersih, hingga apa? Nggak ada lagi suap, orang gampang cari kerja, tidak ada lagi jalur-jalur lewat belakang suap-suap untuk sekolah, orang gampang mendapatkan harga-harga karena tidak ada lagi mafia-mafia untuk harga-harga bahan pokok. Jadi kuncinya yang akan memenangkan undecided voter siapa? Yang paling mengerti rakyat, yang tahu maunya rakyat, which itu ada di Mas Ganjar, dan bisa memberikan solusi ekonomi, memberikan harga-harga yang murah, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas-luas. Simpel itu aja. Ketika pemimpinnya bisa melakukan pemberantasan korupsi yang proven, terbukti, masyarakat percaya, ekonomi tumbuh, lapangan pekerjaan terbuka, sehingga masyarakat bisa membeli harga-harga yang lebih murah. Jadi kita yakin Mas Ganjar dan Pak Mahfud adalah penerus dari Pak Jokowi yang terbaik, penerus asli dari Pak Jokowi yang akan menjadi kandidat ekonomi, akan ambil semua itu undecided voter satu. Undecided voter tadi itu untuk Ganjar Mahfud. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, Mas Panggi, debat yang berlangsung cuma beberapa jam, tapi menjadi indikator penting membuat para pemilih swing voter tadi untuk menentukan pilihan. Selain konten, seberapa besar sih faktor pesona dalam hal ini? Ya, sebetulnya kalau kita melihat kemarin kan ada dua konteks ya. Pertama adu gagasan. Yes. Kalau saya jujur adu gagasan kemarin saya melihat Anies leading di gagasan, pikiran. Tapi pada konteks untuk adu gimmick, ada kemudian dipotong-potong di Instagram ya, di jadi TikTok, memes jadi gitu meme, ya, kemudian viral. ada itu kan kemarin debat itu ada 3 karakter ya, gagasan ada, nyentriknya juga ada, politik saling sindirnya juga ada, saling kritik juga ada, saling evaluasi juga ada, saling main mulutnya manyunnya itu loh. Itu Prabowo kan gitu-gitu kan diserang waktu itu bahwa Pak Prabowo nggak tahan oposisi karena nggak bisa berbisnis. Lalu mulutnya Pak Prabowo kan kayak manyun ya, kayak dia ngeledek gitu kan. Tapi itu lucu. Kemudian bilang Mas Anies misalnya kan, sorry ye. Nah itu bagi Gen Z milenial itu juga penting. Tapi ada juga Gen Z milenial sebagian yang saya tanya di kampus di kelas-kelas saya, ini terlalu banyak gimmick. Justru mereka nggak respect, nggak ada penghormatan, dianggap nggak santun, dianggap oh ini kok terlalu nggak serius. Kita milih pemimpin yang harus punya gagasan yang serius gitu. Jadi sebenarnya itu yang kedua. Yang ketiga gini, Ca. Kalau untuk kemudian men-challenge karena dia memainkan isu perubahan, memang Anies kemarin siap tanding untuk men-challenge. Karena dia berpikir keras dengan isu perubahannya. Iya. Nah, sementara Pak Prabowo dia lebih banyak kepada mengamini dan melanjutkan. Sehingga memang terlihat Pak Prabowo kemarin itu adalah dia seperti menjelaskan semua keberhasilan Pak Jokowi. Dan itu strategi. Karena Pak Prabowo hampir lupa menjelaskan rekam jejaknya sendiri. Karena sibuk dengan rekam jejaknya Pak Jokowi. Mungkin dia ingin memastikan linkage engagement soal keberlanjutan. Dan keberlanjutan itu adalah Pak Jokowi gitu. Nah, persoalannya dengan Mas Ganjar kehilangan positioning. Di perubahan agak sulit, di keberlanjutan agak sulit. Sehingga di percakapan di digital media platform dia tidak terlalu besar percakapannya. Tapi sentimennya dia positif. Kemudian Anies. Nah agak lebih banyak sentimennya ke Pak Prabowo sebetulnya. Tapi Pak Prabowo kemarin sebetulnya, mohon maaf ya, dari format debat kita kemarin, ini hanya menjadi bagus kemarin karena memang kemampuan kontemplasi calon itu sendiri. Kalau kemarin tidak ada gimmick, nggak ada guyonan, nggak ada politik saling sindir, nggak ada saling serang, itu asik loh. Kemudian ada pertanyaan bebas, ada tarung bebas, bertanya sendiri, menjawab sendiri. Sehingga di diskusi kita, debat kita hidup. Kalau enggak kemarin itu debat kita itu mati, kering. Karena memang formatnya tidak ada problem serius dalam format debat kita kemarin gitu. Panelisnya banyak, nggak bisa bertanya.
Ya, itu. Baik, Jadi, berdasarkan jawaban itu nanti saya akan tanyakan ke masing-masing 3 tim pemenangan bahwa oke, secara gagasan paling berkualitas, tapi ya isunya kemudian tenggelam saja, nggak jadi perbincangan karena nggak viral. Tapi yang viral juga dikritik terlalu receh. Sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Malam.